Sudah baca berita artikel hari ini? Anak sekolah SD diminta untuk menyambut kehadiran wali kota. Wali kota Bandung ini melebihi Presiden Prabowo Subianto ya. Siswa diminta menunggu wali kota selama 5 jam. Dan pada akhirnya wali kota Mang Farhan ini tidak datang, kawan-kawan. Bagaimana dengan Bapak Prabowo? Bapak Prabowo pernah mengalami kejadian seperti itu ya, kawan-kawan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, kawan-kawan? Yang disampaikan oleh Bapak Prabowo adalah melarang siswa untuk sambut kunker, prioritaskan belajar. Bapak Prabowo memerintah kepada bawahannya atau melarang kepada bawahannya untuk sambut para pejabat dalam keadaan dia lagi belajar, karena itu bisa mengganggu aktivitas belajar mengajar. Lah ini Mang Farhan loh, diminta katanya ditunggu untuk menyambut Mang Farhan wali kota Bandung selama 5 jam dan pada akhirnya tidak datang, kawan-kawan. Siapa nih yang nyuruh kayak gini nih? Apakah Mang Farhannya atau siapa ini, kawan-kawan? Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Itu saya dulu mama Iqbal di Puluhan itu saya Sudah baca berita artikel hari ini? Anak sekolah SD diminta untuk menyambut kehadiran wali kota. Anak SD tersebut sampai menunggu 5 jam, akan tetapi wali kotanya batal hadir. Ini benar-benar gak ngotak sih ya. Anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah malah diminta untuk menyambut pejabat yang gak berguna. Biar apa sih pakai acara disambut oleh para siswa segala macam? Kasian loh itu. Anak SD menunggu sampai 5 jam panas-panasan. Biar apa coba disambut oleh para siswa? Biar kelihatan hebat. Oh, ini wali kota Bandungnya, Muhammad Farhan, mantan artis penyiar radio. Menurut dia katanya miskomunikasi. Tetap aja nyari kambing hitam ya. Pakai acara minta disambut segala macam tapi tidak hadir. Nggak ngotak itu namanya. Tolonglah kepada para instansi dinas pendidikan terkait dimanapun atau KPAI nih ya, dihilangkan kebiasaan-kebiasaan anak menyambut para pejabat, apalagi cuma pejabat-pejabat daerah, terkecuali kalau misalnya memang ada kunjungan dari Bapak Presiden atau wakil Bapak Presiden. Nah itu nggak masalah, tapi kalau cuma pejabat yang sekelas-sekelas seperti itu nggak usah lah ada penyambutan-penyambutan dari para siswa. Kasihan, kadang siswa suruh datang jam 6 pagi, pejabatnya datangnya jam 10 atau jam 12 siang. Ya, yang harusnya mereka belajar di kelas, ini malah dikerahkan untuk menyambut pejabat. Bahkan pejabatnya pun tidak hadir, menunggu sampai 5 jam. Kan kasihan anak-anak itu ya, yang harusnya mereka belajar, akhirnya belajarnya direnggut untuk menyambut para pejabat yang nggak ada gunanya. Salam akal sehat. Saya mendapatkan berita dari MNS ya, dari jpnn.com, berjudul penjelasan Pemkot soal siswa SD menunggu wali kota Bandung yang tak jadi datang. Pemerintahan Kota Bandung buka suara soal viralnya video anak SD yang menunggu kedatangan wali kota Bandung, Muhammad Farhan, di pinggir jalan tetapi tak jadi datang. Mana itu? Para siswa SD yang menunggu di pinggir jalan itu adalah rombongan SDN 117 Batu Nunggal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang disingkat Diskominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana, memastikan kehadiran siswa pada momen rencana kunjungan wali kota Bandung terjadi secara spontan,
bukan bentuk penyambutan resmi yang diatur oleh pemerintahan. Itu ya klarifikasinya tuh kawan-kawan. Pengerahan anak sekolah tidak diperbolehkan dan itu bukan kebijakan pemerintahan kota. Nah, berarti awal video saya salah kawan-kawan karena tidak membaca klarifikasinya. Nah, ini berita sebetulnya nih kawan-kawan ya. Jadi ini katanya pengerahan anak sekolah tidak diperbolehkan dan itu bukan kebijakan pemerintahan kota. Ini bukan dari Mang Farhannya sendiri ya kawan-kawan. Karena ya Bapak Prabowo pun melarang, prioritaskan belajar. Ya Bapak Prabowo aja nggak mau sekelas presiden gitu loh. Masa Mang Farhan pengen nyuruh-nyuruh gitu, berarti salah itu kawan-kawan, bukan ya. Saya ulang, pengerahan anak sekolah tidak diperbolehkan dan itu bukan kebijakan pemerintahan kota. Nah, kebetulan rencananya Pak Wali Kota akan kunjungan, anak-anak selesai upacara dan ada inisiatif internal untuk bertemu Wali Kota, kata Yayan dalam keterangan Rabu 26 November 2025. Ia mengatakan prinsip dasar Pemkop Bandung dalam setiap kunjungan lapangan Wali Kota Bandung. Setiap agenda memiliki tujuan penyelesaian masalah, dilakukan secara sederhana, tidak mengganggu ketertiban, serta tidak melibatkan siswa atau anak-anak dalam bentuk apapun. Prinsipnya, pengerahan anak-anak bukan sebuah instruksi dan tidak boleh tuh. Pak Wali memerintahkan setiap kunjungan ke lapangan benar-benar harus ada permasalahan yang diselesaikan, dilakukan secara sederhana dan tidak mengerahkan anak-anak, jelasnya tuh. Dalam pelaksanaan kunjungan resmi, Yayan menyebut undangan hanya diperuntukkan bagi pihak yang berkepentingan langsung, bukan untuk massa atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, untuk kehadiran pun hanya pihak yang memiliki kepentingan, tidak boleh ada kegiatan yang mengundang kerumunan tanpa kebutuhan apalagi melibatkan anak-anak, ungkap Yayan. Sebelumnya sebuah video viral di Instagram memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar duduk di pinggir jalan. Nah, itu beritanya tadi ya kawan-kawan ya. Nah, ini ya klarifikasinya, ini bukan suruhan Pemkot atau Mang Farhan sebagai Wali Kota Bandung ya kawan-kawan, tetapi ini inisiatif. Ya kalau seandainya itu adalah suruhan Pemkot, wah luar biasa sekali Mang Farhan ini, melebihi Bapak Prabowo. Tetapi nyatanya enggak ya kawan-kawan. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, siang ini setelah sholat setelah sholat Jumat, kembali saya sedang membuat video, bukan akan dan sedang, tapi membuat video. Yang saya akan buat videonya ada tentang sepertinya siapa sih KDM ini? Nah, itu. Kenapa sih Deddy Mulyadi sebagai gubernur itu kok ngotot sekali gitu ya? Ya tentu jawabannya memang harus ngotot lah, namanya juga gubernur. Tapi ngototnya itu seperti ini. Ketika gerbang gedung sate itu dirombak, dia dengan gagah perkasa mengatakan itu adalah ciri khas Sunda yang disebut dengan Candi Bentar. Setelah kita searching kemana-mana, ternyata Candi Bentar bukan adat Sunda, adat Hindu Bali. Adat Hindu Bali. Kita masih ingat beberapa saat yang lalu ketika ada sebuah video yang dia buat, bahwa dia mengatakan bahwa kemenyan itu haram untuk orang Sunda. Kalau di Jawa Barat katanya kalau orang Sunda bakar kemenyan itu haram. Tapi kalau di Mekah katanya bakar kemenyan setiap hari. Fitnahnya seperti itu. Kemudian katanya di Bali itu orang bakar kemenyan itu setiap hari. Dan gending itu katanya setiap hari tidak terputus. Dan mereka memiliki arsitektur kebudayaan lama itu sampai sekarang masih bertahan katanya.
Saya katakan kepada Deddy Mulyadi sebagai gubernur saya katakan. Saya sebagai rakyat Jawa Barat, dia sebagai gubernur. Bali itu identik dengan agama Hindu sampai saat sekarang. Bali itu identik, saya katakan sekali lagi, identik dengan agama Hindu sampai saat sekarang. Kalau ada perlakuan terhadap budaya mereka yang mereka pertahankan dari mulai gapuranya, segala macam seperti Garuda Wisnu Kencana dan segala macam, itu karena mereka berhubungan dengan agama mereka Hindu. Tapi di Jawa Barat itu berbeda. Sejak kematian Raja Pajajaran, sudah tidak ada lagi Pajajaran yang dibunuh atau dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Raden Kian Santang, yang menjadi seorang Muslim. Itu Pajajaran itu sudah menjadi Muslim sampai sekarang. Sehingga di dalam data statik pun, data statis yang ini pun, bahwa Muslim di Jawa Barat itu 96,4%. Jadi yang non-Muslim hanya 3,6%. Artinya dominannya adalah Muslim, Islam. Sekarang Deddy Mulyadi sebagai gubernur ya, bukan sebagai personal. Dia mengatakan seakan-akan dia memaksakan dirinya bahwa Jawa Barat harus kembali ke masa zaman Hindu, zaman kerajaan Pajajaran. Saya membuat sebuah ilustrasi gambar ya, bahwa seperti ini sebentar. Ini adalah gapura yang tanya kepada sahabat AI saya tentang sebuah gapura pada saat Pajajaran. Dan yang satu lagi ini adalah gapura pada saat kerajaan Galuh. Tapi Deddy Mulyadi membuat sebuah gapura dengan kata Candi Bentar, yang mana Candi Bentar itu datangnya dari Hindu, bukan dari Sunda. Sehingga dia dengan begitu lantangnya ya, saya mengatakan dia, Deddy Mulyadi, sebagai gubernur, bukan secara pribadi. Dia dengan lantangnya, dia akan berubah mindset orang Jawa Barat itu supaya begini, supaya pintar, supaya beretika, supaya begini. Tapi dia arahkan kepada yang titik yang lain. Gubernur itu adalah general manager. Mestinya dia mengatur Jawa Barat ini keseluruhannya. Tidak hanya pada faktor keagamaan, ritual, dan kebudayaan saja. Salam akal waras. Assalamualaikum. Saya Taufik Hasan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.